ya, karena suka lama ya. Halo, selamat pagi kawan-kawan. Baru bangun nih tadi setelah sahur. Kita tidur lagi dan ketika bangun sudah jam 6:30 ternyata. Tadinya saya mau pagi-pagi sekali ya ke hutan. Siapa tahu ada punai. Lumayan ini agak jauh dari rumah ya, di pinggiran hutan. Jadi saya ingin nyari punai yang di pinggiran hutan bersama Semeng. Tapi ternyata bangunnya kesiangan. Gitu ada nggak, tahu tidak ada si punainya. Meng, Meng, come on Meng. Coba kita cari makan ini aja, maksudnya makan untuk si Meng. Lama juga saya tidak membuat konten berburu dengan si Mengnya. Nah kali ini saya buat konten selagi mencari makan untuk Semeng ya, seperti tupai dan burung-burung lainnya. Ini Semeng lumayan cukup betah juga ya bersama saya. Biasanya kalau ukuran segede gini Semeng itu sudah pergi ke alam ya, sudah pergi ke habitatnya. Namun karena dia sebenarnya usianya masih muda ya, sekitar usia 5 bulanan, cuman badannya bongsor ya, sering makan, jadi terlihat besar. Jadi dia masih tetap dengan saya ya, tapi mungkin 2 bulan sampai 3 bulan lagi dia pasti akan meninggalkan saya. Dia akan pasti kembali ke hutan. Seperti yang kemarin, kucing hutan yang kemarin ada 3 ekor ya, mereka pergi satu persatu ke alam atau ke hutan. Jadi untuk kawan-kawan yang banyak komen di channel YouTube saya, Bang hati-hati katanya nanti kena denda. Dan saya mah tidak memelihara selamanya, Akang. Saya merawat sementara dari bayi yang ditemukan oleh warga, lalu saya rawat sampai besar, dan ketika besar saya lepaskan ke alam. Seperti itu siklusnya kawan-kawan. Dan kenapa mereka saya bawa ke hutan seperti ini ya, untuk membiasakan diri ya, supaya mereka mampu beradaptasi nanti ketika mereka pergi ke alam atau ke hutan. Saya ajak berburu tupai ya, supaya mereka tahu bahwa mangsa alami mereka itu tupai. Itu tujuan saya kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan penonton baru ya yang tidak tahu keseluruhan tentang tentang tujuan saya merawat kucing hutan, itu udah saya sering jelaskan di video saya yang lama. Nah, dari sana terdengar suara tupai. Ini kemana tupai? Pada nggak ada. Padahal pagi-pagi sekali saya mendengar suara burung. Nah, bisa di pohon seperti ini nih, pohon sawit banyak tupai, tapi sekarang nggak ada, belum pada datang, mungkin terlalu pagi.
Iya Meng, barusan saya spot ini spot kukur. Meng di Meng. Nah itu dia. Meng sini Meng. Lumayan bosan long range. Meng sini Meng. Meng. Cep dia. Ambil. Lagi mengendus-endus baunya. Salah itu bulunya Meng. Tuh pinggir. Ah gitu. Alhamdulillah dapat poin untuk makan pagi si Memeng. Kita harus bantu untuk ini apa, membuka bulunya karena suka lama ya. Oke, dia berhasil mendapatkan santapan pertamanya. 1 ekor tekukur. Udah di sana aja Meng makannya Meng. Jangan jauh-jauh. Kita biarkan dia mau makan sarapannya pagi ini dan saya akan keliling lagi. Oke, sambil nunggu si Memeng makan ya, menghabiskan burung tekukur. Kenapa saya berburu dan membunuh hewan? Katanya pecinta hewan tetapi membunuh hewan ya. Alasannya si Memeng kucing hutan kan hewan ini ya, hewan liar misalnya. Meskipun di rumah saya suka ngasih dia daging ayam kampung ya, ayam potong ya, ayam sayur. Gimana cocok-cocokannya? Kalau misalnya cocok dikasih ayam potong ya dikasih, kalau tidak cocok biasanya suka mencret ya, dan jangan diteruskan kalau mencret. Nah kebetulan si Memeng ini cocok ya, ayam kampung dan ayam potong juga. Sebelumnya kucing hutan yang saya rawat itu banyak yang tidak cocok dikasih daging potong, ayam potong, suka mencret. Nah karena tujuan awal saya akan melepas liarkan sebesar nanti, makanya saya harus mencari makanan alami mereka ya. Selain supaya pertumbuhan badannya sehat ya, karena bagaimanapun kucing hutan itu harus makan darah kawan-kawan. Mereka butuh darah dari hewan-hewan alami. Jadi ya saya mengambil tupai, mengambil burung, puyuh dari alam untuk makan mereka. Jadi supaya ketika mereka lepas ke alam, jadi mereka terbiasa dan tahu bahwa makanan-makanan yang akan mereka konsumsi di hutan. Kalau misalnya setiap hari saya kasih daging ayam kampung, ayam potong, dia tidak bisa berburu nantinya ya, karena kebiasaan dikasih ayam kampung. Jadi malah nanti dia balik ke kampung dan mencuri ayam tetangga ntar ya. Begitu kawan-kawan. Makanya sesering mungkin diajak ke kebun supaya mengenal lingkungannya sendiri ya, beserta hewan-hewan yang akan dia buru nanti. Jadi itu penjelasannya. Jadi harus seimbang dikasih makanannya, antara makanan rumahan ya dan makanan hutan seperti itu. Kalau kucing hutan tidak dikasih makanan alami ya, makanan yang tidak ada darah segarnya, itu bisa suka lumpuh di belakangnya. Itu salah satu alasan kenapa kucing hutan jarang minum ya. Ketika di dalam kandang ya, kucing hutan saya itu saya juga pernah kasih minum. Kenapa? Karena kebutuhan cairan mereka sudah terpenuhi dari darah daging atau makanan yang saya kasih ke si Memeng ya. Selebihnya kalau dia main di luar kandang ya, kadang dia suka minum ya kalau terlalu banyak main, kecapean. Meng, udah Meng, sini Meng.
dia masih makan. Nggak apa-apain kawan-kawan tuh, cuman dibuat mainan aja. Setelah kita di rumah ininya. Yuk Bang, yuk berangkat lagi. Berangkat lagi yuk. Memang ya lama-lama ini makanan atau ini burung akan dimakan juga ya. Tapi masa saya harus nungguin lama, nunggu dia bermain-main dengan buruannya. Oke, kita lanjut kemana Meng sekarang? Lupa tidak bawa soundbox kawan-kawan, jadi susah manggil untuk ukurnya. Yuk jalan yuk, jalan. Memang dia ternyata masuk sana. Sini Mas, sini. Dapat. Cemengnya kurang gercep kawan-kawan, barusan tupai masuk ke dalam rumpun bambu, cuman dia nggak mau ngejar ya. Nah kawan, dicukupkan sampai segini saja berburunya. Gak kuat bulan puasa, haus bawaannya, pengen ngopi. Tempat seekor juga cukup untuk makan pagi ini sebenarnya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa dan jangan bosan terus tonton dan subscribe channel Wilan Bongong Pro bersama si Memeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.